Selamat sore semuanya. Kebetulan kali ini saya ini lagi ngebongkar motor NMAX nih, NMAX Old ya. Jadi keluhannya adalah motor ini tenaganya sudah kurang enak, lalu juga selain kurang enak tenaganya, bensinnya boros. Nah, salah satu yang harus dilakukan biasanya ini tuh motor di overhaul ya, atau diturunin mesinnya setengah seperti ini. Bahkan ini semuanya sih dibersihin karena memang motornya udah 2015 ini. Nah, biar tenaganya jos lagi, salah satunya itu kompresinya biar gede. Satu antara ganti piston sama ringnya, sama bloknya, dan satu lagi di skir ya. Nah, kali ini saya akan lebih banyak bahasnya ke masalah skir ya. Jadi kenapa sih motor itu harus disekir katanya, kata kalau ke bengkel tenaganya kurang bagus motornya, wah ini sudah disekir katanya. Kenapa sih harus disekir, dan kira-kira disekir itu kapan gitu kan. Nah, kali ini saya contohin di NMAX ini. Kebetulan ini dia ada headnya, coba tolong balikin, ada lap nggak? Nah, ini headnya belum dibongkar semua ya. Jadi sekir klep itu karena klepnya sudah agak sedikit bocor. Bocor apanya sih yang dimaksud dengan bocor? Coba ini kan, ini kalau dibongkar, ini coba ada nggak yang udah dibongkar? Contohnya head motor apa aja, biar ini nggak usah bongkar ya. Sebenarnya ini harusnya dibongkar dulu, tapi biasanya kalau kebetulan ini sore, jadi dibenerinnya besok. Kali ini saya mau contohin ya. Jadi klep itu jendela atau pintu dari ruang bakar ke intake ke sini, ini masuk udara dari filter udara masuk ke throttle body, lalu masuk ke sini ya. Nah, keluarnya pembakarannya lewat klep out. Kalau ini klep NMAX itu 4 seperti ini. Nah, kebetulan saya mau contohin ini, ada ini apa, Mio nggak apa-apa, sama aja ya, prinsipnya sama aja. Ini headnya Mio J ya. Nah, ini Mio J nih, ini yang belum dibersihkan seperti ini. Jadi kenapa harus disekir? Nah, ini nih ada obeng kecil, obeng langsung, biar lebih jelas kenapa sih harus disekir. Kan ini klep yang belum dibongkar nih ya. Pemasangannya seperti ini. Klep itu saya balik dulu, coba dibalik. Klep itu kenapa bisa nutup? Karena di sini ada per klep. Di sini ada kukunya. Ini yang suka disetel nih, ya. Nah, kurang lebih kalau dibongkar seperti ini ada klepnya. Coba pinjem. Coba dipasang. Yang in boleh, besok dipasang ke situ aja. Nah, jadi klep tuh seperti ini ya. Kurang lebih ya. Didorong sama noken as, coba dorong dikit, bolak-balik. Nah, jadi mainnya tuh seperti ini ya. Tuh nggak kelihatan hitam. Coba dorongnya agak panjang biar kelihatan. Nah ya, jadi buka tutup seperti ini. Kalau ininya udah nggak rata, aus atau nggak rata, bisa bos klepnya, bisa memang klepnya sudah aus karena kan bolak-balik terus. Jadi biasanya kalau yang masih rata seperti ini, coba buka. Hasilnya tuh seperti ini. Nah, ini kan putih nih, ya, tuh kelihatan tuh bekas jalurnya putih. Kalau putih semua gini, ini artinya rata ya. Ada ini nggak? Center. Nah, tapi kalau misalkan nah ini yang in cuman sedikit bocornya, coba. Nah, sebelah sini bro, sebelah sini dari arah sini. Nah, dari arah sini. Nah, oke. Nah, kalau putih, yang putih itu berarti kan bergesekan. Tapi kalau ada yang hitam-hitam seperti ini artinya bocor. Begitupun di klep. Nah, kalau masih putih rata semuanya berarti belum bocor. Tapi biasanya titik-titik ada yang bocor. Nah, kalau yang out seperti ini artinya sudah bocor. Tuh, ini kan hitam tuh, harusnya kan putih seperti ini ya. Nah, ini artinya bocor. Coba awasin. Tuh kan nggak kelihatan. Tuh, ya. Jadi ini bocor nih. Bocor itu bisa karena klep sama bos klepnya, sama dudukan klepnya,
bisa per klepnya lemah atau setelannya terlalu rapat sehingga masih neken. Nah itu biasanya tenaganya lemot ya. Ini lama sekali, bukan cuma setahun, bisa setahun lebih ini biasanya over. Tapi kalau mau enak, kalau saya sih biasanya di sekitar 20 ribuan, saya sih biasanya di skir klepnya biar tenaganya jos lagi. Nah biasanya di skir. Nah kalau ini kan yang masih baru dibuka ya. Ini ada lagi satu lagi yang sudah dibersihkan. Biasanya di skir itu dibersihkan dulu, lalu di skir seperti ini. Coba men, contohin nyekir men. Nah dimasukin ke sini klepnya. Coba sekir. Nah dikasih ini apa namanya teh, amrilnya. Amril teh apa ya, semacam cairan buat kayak ngamplas gitulah, biar si klep. Nah coba klep juga sama ya, ini klep tuh harus jangan sampai runcing. Kalau udah runcing pinggirnya ini, nah ini nih udah tajam ya. Nah udah tajam itu diganti ya. Kalau diganti yang baru agak tebal. Nah kalau masih bagus bisa di, aduh nggak kelihatan men. Nah biasanya dikasih itu dulu amril. Ada yang kasih amril, ada yang amril doang, ada yang dikasih oli sedikit. Nah seperti ini. Saya nggak akan nyontohin panjang ya nyekirnya karena lama kalau nyekir. Gambaran aja. Jadi saya menjawab kenapa sih motor harus disekir katanya. Biasanya bengkel itu nyaranin biar tenaganya bagus disekir lagi. Nah bolak-balik seperti ini. Ada juga yang katanya pakai bor, terserah lah. Itu mah skill masing-masing. Kalau di tempat kami biasanya manual pakai tangan seperti ini karena setahu kami alhamdulillah hasilnya lebih inilah ya, lebih bagus lah ya. Nah ada juga yang pakai bor, terserah lah. Ada yang juga di sini pakai bornya dibolak-balik dari sini, terserah. Itu mah kalau masalah itu mah skill masing-masing lah ya. Yang pasti kenapa harus disekir? Nah setelah ini anggap saja ini sudah beres, anggap sudah beres. Dibersihkan dulu. Pasang klep dua-duanya. Nah, atau dibersihkan dulu lah. Sebelah aja, sebelah. Coba ini dibersihkan dulu. Nanti dikasih bensin. Ngetesnya itu bocor atau enggak. Coba dibersihkan dulu. Ininya, klepnya dibersihkan. Dicuci sedikit. Nah, sedikit aja. Ini mau hanya buat contoh ya. Pakai lap. Biasanya kan dibersihkan, dicuci ya. Ini kita biar cepat aja karena konsumen biar ada gambaran. Walau bagaimanapun saya jelasin panjang, kalau memang konsumen belum pernah susah. Makanya saya hanya memberi gambaran saja biar mekanik juga lebih mudah ngerjainnya, ngejelasin ke konsumennya ya. Nah ini setelah ini dianggap sudah rata, dimasukin, lalu ininya ditekan ya, dari atas ini dikasih bensin. Coba sambil ditahan. Nah ditahan sama tangan, dimasukin bensin dari atas. Ini ngetesnya. Oke, dikit aja. Dicek di sini. Nah coba men, senternya belah sini men, masa belah situ. Kalau ditahan seperti ini masih ada bocor, tuh basah ya. Coba dilap sedikit, dilap. Nah anggap saja udah ini. Coba. Nah kalau ditahan seperti ini nggak keluar bensin setelah dimasukin dari sini, artinya itu sudah oke. Kalau sudah oke, dirakit kembali ya. Jangan lupa ganti seal klepnya karena ini lumayan lama, bisa setahun lebih ya. Jadi artinya daripada klep harganya cuma berapa, 15.000 ya, 15 ribuan sekian lah ya. 25 ya, 25 sampai 15.000 sampai 25 tergantung motornya. Itu daripada bongkarnya di dalam lama, ongkosnya juga mahal. Nah lebih baik seal klep ganti aja biar awet lagi. Oke. Nah mungkin gambarannya seperti itu. Jadi si kompresi di sini tuh tidak bocor ya, sehingga tenaga motor kompresinya padat, standar, lalu tenaganya, daya ledaknya lebih oke. Dan di sini pun biasanya pembakaran oke, keraknya nggak banyak. Nah mungkin itu aja gambarannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe and bye bye.